Surabaya. Halo semua. Di sini kami dari kelompok 4 ingin membuat video praktikum mengenai koloid. Tetapi kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Paulin Fernando Bulolo. Nama saya Nanda Simpane. Nama saya Gracia Tadao. Nama saya Irwan Sitorus. Selamat menyaksikan. Pertama adalah larutan. Larutan merupakan sistem dispersi yang ukuran partikelnya kecil, sehingga tidak dapat dibedakan antara larutan dispersi dan larutan dispersi. Koloid adalah suatu campuran heterogen akibat dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Selanjutnya adalah suspensi, yaitu campuran heterogen yang terdiri dari dua fasa. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami perbedaan larutan koloid dan suspensi. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan dalam praktikum, yang pertama ada air putih, garam, bubuk kopi, susu bubuk, sendok, tisu, dan senter. Setelah alat dan bahan disiapkan, langkah selanjutnya ialah mencampurkan garam dengan air, kemudian diaduk hingga larut. Langkah yang kedua ialah mencampurkan susu dengan air, kemudian diaduk hingga larut. Langkah yang ketiga yaitu mencampurkan kopi dan air ke dalam gelas, kemudian diaduk hingga benar-benar larut. Setelah ketiga bahan tersebut telah dibuat, langkah selanjutnya ialah mendiamkan campuran tersebut selama beberapa menit untuk dapat melihat endapan yang ada. Setelah menunggu beberapa menit, kita dapat melihat di dalam gelas terdapat campuran antara garam dan air putih, tidak memiliki endapan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran garam dengan air hanya memiliki satu frasa dan bersifat homogen, yang mana kedua hal ini termasuk dalam ciri-ciri larutan. Larutan yang kedua yaitu campuran air dengan susu. Terlihat seperti tidak adanya endapan, tetapi jika dilihat secara seksama, terdapat sedikit endapan. Hal ini sesuai dengan sifat koloid, yaitu jika dilihat secara seksama atau kasat mata, campuran bersifat homogen, namun pada kenyataan bersifat heterogen. Terlihat seperti hanya ada satu frasa, tetapi sebenarnya terdapat dua fasa sesuai dengan sifat koloid. Larutan yang ketiga yaitu campuran bubuk kopi dengan air, di mana di sini sangat terlihat jelas bahwa adanya endapan. Hal ini karena campuran ini memiliki dua fase dan bersifat heterogen. Yang kedua hal tersebut merupakan ciri-ciri dari suspensi. Yang selanjutnya, untuk dapat melihat perbedaan dari koloid dan suspensi, kita dapat menyaring campuran tersebut dengan menggunakan tisu. Di sini terdapat larutan garam yang akan kita saring menggunakan tisu. Di sini terlihat bahwa tidak ada resibe sama sekali karena larutan hanya terdiri dari satu fase homogen, sehingga ketika disaring tidak akan meninggalkan atau tidak akan terdapat residu. Larutan yang kedua yaitu campuran susu bubuk dengan air. Di sini terlihat bahwa ada residu di atas tisu setelah dilakukannya penyaringan terhadap campuran susu dengan air. Hal ini, seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa koloid merupakan campuran yang bersifat homogen apabila kita melihatnya secara kasat mata. Namun, sebenarnya, koloid adalah larutan yang heterogen. Banyak saja larutan ini hanya tidak mudah dipisahkan. Oleh karena itu, dilakukan penyaringan untuk dapat melihat adanya fase terdispersi dari koloid ini. Larutan yang ketiga yaitu campuran antara kopi dengan air. Di sini dapat terlihat dengan jelas bahwa di tisu terdapat banyak sekali residu-residu. Hal tersebut menunjukkan bahwa partikel-partikel yang ada di dalam suspensi jauh lebih besar dibandingkan dengan larutan daripada koloid. Oke teman semua, dari hasil praktikum yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa campuran antara garam dengan air adalah larutan, sedangkan campuran antara susu dengan air ialah koloid, dan campuran susu bubuk dengan air ialah suspensi. Oke teman semua, sekian praktikum dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.